Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang pertama yang akan dibahas di sini yaitu pengertian, yang kedua karakteristik, yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi, dan yang keempat yaitu implikasi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian emosi. Emosi itu sendiri adalah perasaan yang berasal dalam diri seseorang. Misalnya yaitu perasaan senang, sedih, takut, benci, itu merupakan emosi. Fungsi emosi itu sendiri adalah sebagai bentuk komunikasi antara anak dengan orang lain untuk menunjukkan perasaannya. Yang ketiga yaitu adalah spiritualitas. Spiritualitas adalah cita rasa atau perasaan yang berasal dalam lubuk hati seseorang. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik. Karakteristik di sini yang dibahas yang pertama yaitu proses terjadinya emosi. Proses terjadinya emosi di sini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah elicitors. Elicitors adalah perasaan emosi yang berasal dari dorongan suatu situasi atau peristiwa. Yang kedua yaitu adalah receptors. Receptors itu sendiri adalah aktivitas yang berasal dalam diri seseorang atau sistem saraf. Yang ketiga yaitu adalah state. State adalah perubahan spesifik yang berasal dalam diri seseorang. Kemudian yang keempat adalah expression. Expression adalah ekspresi atau perubahan wajah atau suara atau tindakan yang berasal dari seseorang untuk menunjukkan emosinya. Kemudian yang keempat adalah experience. Experience adalah tanggapan atau persepsi dari kondisi emosional seseorang. Kemudian yang kedua yaitu proses perkembangan sosial. Proses perkembangan sosial di sini bisa dimulai dari sejak lahir sampai lanjut usia. Kemudian yang ketiga adalah proses perkembangan spiritual atau keagamaan. Di sini dibagi menjadi 3 proses spiritual, yaitu yang pertama yaitu the fairy stage atau dunia dongeng. Di sini biasanya dimulai dari usia 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini biasanya anak lebih suka bercerita tentang dunia fantasi. Kemudian yang kedua yaitu the realistic stage atau bercerita tentang kenyataan. Biasanya pada tahap ini dimulai dari usia 7 sampai 12 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu the individual stage. Pada tahap ini biasanya dimulai dari pada usia remaja. Pada usia remaja ini biasanya anak sudah bisa mengontrol emosinya. Kemudian yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu individu. Individu maksudnya di sini adalah berasal dari anak itu sendiri. Maksudnya misalnya ada anak yang cacat atau kurang normal, itu bisa berpengaruh pada perkembangan emosinya. Kemudian yang kedua yaitu konflik. Konflik di sini bisa berasal dari keluarga, teman atau lingkungan sekitar yang bisa mempengaruhi emosinya. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan tadi adalah masyarakat, juga bisa mempengaruhi perkembangan emosi anak. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial di sini yang pertama yaitu individu. Individu di sini maksudnya anak sudah bisa memberi dan menerima pendapat orang lain. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga di sini maksudnya status keluarga, misalnya anak itu sendiri berasal dari anak yang kurang mampu, itu bisa berpengaruh pada perkembangan sosialnya, juga bisa berpengaruh. Kemudian yang ketiga yaitu faktor dari luar rumah. Faktor dari luar rumah maksudnya di sini bisa berasal dari teman atau masyarakat sekitar.
Kemudian yang keempat, pengalaman sosial anak. Pengalaman sosial anak di sini bisa ditunjukkan misalnya ada orang tua yang terlalu otoriter terhadap anak. Misalnya anak tidak boleh main, tidak boleh melakukan ini itu bisa berpengaruh pada perkembangan sosialnya. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual itu meliputi perkembangan sosial, budaya, atau kondisi keadaan anak itu sendiri yang terdapat dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dan figur guru di sini sangat berperan penting dalam membantu proses perkembangan spiritual anak. Kemudian yang keempat adalah implikasi perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, strategi untuk menangani perkembangan emosi peserta didik. Strategi yang pertama yaitu bisa dilakukan dengan cara guru dan orang tua tidak melakukan jaga jarak terhadap anak. Kemudian yang kedua yaitu misalnya guru dan orang tua bisa lebih terampil dalam mengatur emosi anak. Kemudian yang kedua yaitu strategi untuk menangani perkembangan sosial peserta didik. Caranya yaitu dengan bisa guru dan orang tua memberikan pengetahuan kepada anak atau memberikan moral atau memberikan norma-norma yang boleh dan tidak boleh dilakukan di lingkungan atau masyarakat agar anak tersebut bisa diterima di lingkungan sosialnya. Kemudian yang ketiga adalah strategi untuk menangani perkembangan spiritual peserta didik. Yang bisa dilakukan adalah misalnya guru dan orang tua memberikan pengetahuan atau pendidikan tentang agama secara langsung, misalnya dengan melakukan sholat atau sedekah. Kemudian yang kedua bisa memberikan pengetahuan kepada anak tentang nilai-nilai Islami yang harus dilakukan, misalnya saling tolong menolong atau saling membantu dan toleransi dalam beragama. Sekian penjelasan dari saya. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.